yang sekitaran kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahun lah. Gue beli motor 6 tahun. Gue sempet waktu itu di tahun 2016 apa 2017, gue tuh sempet posting di YouTube gue, di channel gue posting tentang perbedaan motor temen gue sama motor gue. Jadi pas gue posting perbedaannya itu dari segi tampilan, kedua dari mesin, dan ketiga ya emang dari segala tampilan. Kalau dari cc ya sama 150 ya. Jadi pas gue bandingin motor gue sama motor temen gue, dari tipe body itu jauh banget. Jadi CBR yang old sama CBR yang facelift yang punya gue yang keluaran 2016 itu, gue sempet posting ada di channel gue. CBR yang old, jadi postur tubuhnya itu agak gede. Nah sedangkan motor yang facelift itu agak ramping. Nah di sini gue senangnya tuh sama motor yang facelift. Dia itu ramping, kecil, ya tampilan depan juga udah oke banget. Kalau menurut gue oke banget. Sampai sekarang gue masih seneng karena hobi gue emang hobi di motor. Yang gue sayangkan dari motor yang gue beli, motor facelift, kalau misalkan dalam perawatannya agak kurang. Kalau perawatannya agak kurang, itu sangat cenderung sama stasionernya. Dulu gue sempet ini juga ngecek motor gue tuh sama-sama motor facelift, cuman kalau temen gue nih yang motor facelift, temen gue nih, dia tuh bolak-balik dari Indramayu sampai ke Cikarang. Itu tuh paling apa ya, paling kencang tuh dia tuh bawa motor di sekitar 70 km, nggak pernah sampai 100 lebih, nggak pernah. Pas ketemu gua dia tuh bilang, bro, tolong dong cekin motor gua habis diservis. Nah akhirnya gua bawa di tempat biasa gua setting motor. Biasanya kalau gua habis setting motor itu biasanya 1 bulan sekali habis servis total. Dari pengecekan kilometernya, dari pengecekan speedometernya, sama ganti oli. Itu gue servis tiap bulan. Kalau servis tiap bulan, ganti oli tiap bulan. Pasti gue kalau habis servis pasti gue cek di belakang kawasan. Itu emang jalannya tuh lurus, rata, enak banget buat ngebut. Serius, enak banget buat ngebut. Oke, kita balik ke pokoknya ya. Gue pas gue cek, gue megang motor itu, gue bawa lari kenceng dari 90 naik ke 120, kalau nggak 120. Dari 120 gue bawa lagi yang ketiga kali itu naik lagi sampai ke
135 udah mentok banget, mentok. Kalau motor gue tuh sorry kalau motor temen gue tuh emang bawanya nggak pernah kencang, nggak pernah dibawa ngebut. Jadi pas gue cek, gue coba, gue test drive dari jarak 200 km kalau nggak salah, lebih dikit lah segitu. Pas gue tes yang ketiga kalinya, balik lagi. Nah, pas ketiga kalinya gua tes lagi, nyampe ke mentoknya, nyampe lari di 135 km. Itu pas di pertengahan ternyata ada yang patah, si daleman mesinnya itu patah. Sempat kaget, gue kira yang patahnya itu apa, dan ternyata soalnya gini, gue pas kagetnya, pas motor jalan itu bunyi patahan di dalam mesin. Nah, habis kedengar suara patahan, posisi motor itu masih jalan kencang, nggak cepet-cepet ngerem. Nah, di jarak itu, di pertengahan jalan itu, gua dengerin ternyata si ininya apa, bunyinya kenceng banget, ngelotok. Pas gua cek, ternyata patahnya itu stasionernya. Nah, ini masalahnya. Kalau misalkan untuk perawatan motor-motor yang kayak gitu, semaksimal mungkin lah kalau untuk perawatannya, jangan sampai telat servis lah, ganti oli lah, telat apalah. Jadi servisnya itu tiap bulan, jadi buatin rutinitas. Kalau misalkan servis 3 bulan nggak masalah, kalau mau 3 bulan, kalau mau 3 bulan. Cuman satu, kalau oli jangan sampai melebihi dari 3 bulan. Kalau oli 1 bulan, kalau oli itu nggak bisa. Kalau dari Honda, ini pengalaman gue pribadi, kalau gue sih kalau gue pakai AHM, pasti itu AHM karena dari Hondanya. Kalau oli AHM, oli mesin itu AHM dan dari Hondanya. Kalau nggak salah gue tuh pakai SPX 2. Enggak, sorry, pakai SPX 1. Soalnya kalau SPX 2 itu cuma buat matic. Kalau SPX 2 itu buat matic. Kalau SPX 1 itu buat motor sport gitu, yang buat motor manual. Nah, sedangkan motor gue itu alhamdulillah sampai sekarang itu mesinnya tuh tetap terjaga, tetap halus. Malah gue tuh masih berani kalau misalkan test trip sama motor temen gue yang tadi itu, masih berani. Bahkan banyak yang bilang kalau motor gue itu emang agak enteng. Yang kedua, banyak juga yang sempat nanya kalau masalah perawatan motor lu tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini gue tuh belum sempat posting masalah perawatan motornya, belum gue posting. Belum pernah posting. Tahun-tahun kemarin gue mau posting, cuman ya
banyak kendala di luar, akhirnya gue nggak pernah posting lagi. Untuk selanjutnya mungkin nanti gue bakalan posting untuk masalah perawatan motor gue tuh kayak gimana. Nanti juga gue bakalan ngobrol sama temen gue yang kerja di Ahas. Dia tuh cukup bagus. Jadi di setiap ada kendala di dalam motor gue, pasti dia yang pegang. Gue nggak pernah sama yang lain kan, bukannya gue nggak percaya sama yang lain, cuman ya kalau gue sama dia tuh udah enak, kerjanya kayak gimana, apanya gimana kan, jadi enak. Jadi gue tuh sempet apa sharing sama dia, oh motor gue kayak gini nih, enaknya gini, kayaknya enak kan. Lebih baik gue saranin kalau misalkan lu punya motor, entah itu Matic, entah itu motor sport, tapi motor sport lu bisa tunggu. Serius, gue tuh sayang banget kalau motor sport, sampai sekarang gue masih hobi, serius, hobi banget lah. Oke, kalian kali kebetulan sekarang udah jam berapa, jam 1 lebih ya, setengah 2. Gue posting ini jadi gimana ya, kebetulan banget, emang udah lama gue nggak pernah posting, jadi sekarang gue kebanyakan sibuk apa di luar, jadi gue jadi nggak sempat posting, maksud gue jadi nggak sempat posting di YouTube, ngilang beberapa tahun, cuma ada beberapa postingan doang. Mungkin lain kali gue bakalan posting gimana cara ngerawatnya motor gue tuh kayak gimana. Oke, assalamualaikum.